Hai, Assalamualaikum ta'ala wabarakatuh. Oh, sudah. Terima kasih sudah menerima salam ya. Oke teman-teman, saudaraku dimanapun Anda berada ya. Sedikit saya nak berkongsi ya, bukan nak menggurui atau nak mengajari. Minta maaf yang salah ya. Oke, di sini akan 5 sumber utama toksin akan saya jelaskan kepada Anda dimanapun berada ya, maupun adik-adik, maupun yang dewasa, pria, wanita, nenek-nenek, ataupun ibu-ibu, bapak-bapak, apapun yang semua pun dimanapun berada. Oke, sini kita nak berkongsi saja ya, bukan nak menggurui mengajari, tidak ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya ada Ramli Salim, berasal dari Indonesia, Kalimantan Barat, yaitu Sambas ya. Banyak orang Sambas ya. Oke teman-teman, di sini saya nak berfungsi sedikit, tidak lama ya. 5 sumber utama toksin. Oke, lanjut ya. Oke, tak sabar. Oke, 5 sumber utama toksin. Yang pertama adalah udara. Oke, di sini tentang penjelasannya 5 sumber utama toksin. Kenapa tidak dapat kita elak? Tetap mempengaruhi organ tubuh kita. Nah, dari situ kita itu bermacam faktor penyakit yang menyerang dalam tubuh kita. Oke, intinya di sini saya jelaskan 5 sumber utama toksin. Nomor 1 adalah kesehatan, adalah harta yang nomor 1 ya kan. Oke teman-teman, di sini saya hanya berfungsi saja, berbagi. Nomor 1 adalah udara. Tanpa manusia dimanapun berada, tanpa bernapas akan mati ya kan, betul tak? Tanpa tiada napasnya ya sudah matilah. Pasti perlu bernapas barulah hidup ya kan. Oke, kenapa dari situ pernapasan kita ada penyakit, bisa mudah dimasuki penyakit, padahal saya sudah elak-elak begini ya. Oke. Penjelasannya di sini kita nak berkongsi. Debu, abu, bau-bauan, dan pencemaran biologi sudah sekarang canggih, tidak dapat dielak, pasti tetap masuk dalam pernapasan kita sedikit ya kan. Jadi masuklah ke dalam organ tubuh kita. Pernapasan itu dibawa bauan, debu kecil-kecil nah, sedikit-sedikit, dari situlah mempengaruhi organ tubuh kita yang bernapasnya. Paham sudah ya? Tetap mempengaruhi organ tubuh kita. Jadi yang kedua, yang kedua itu apa? Yaitu air yang kita minum hari-hari. Loh, kok dari air kok ada bisa penyakit bisa masuk dalam tubuh kita? Ya bisa, yang jelas lebih bisa sekali. Oke. Menurut kita sih sehat. Air yang kita minum hari-hari. Oh, saya minum air aqua sehat sekali ini, jernih. Ya. Oke, minum cola, minum Sprite, minum es krim apa segala macam zat-zat berwarna. Macam-macam minuman enak-enak, manis-manis, dan pokoknya segar banget gitu ya. Oke, kenapa bisa mempengaruhi organ tubuh kita dari minuman? Sekarang tanpa kita sadari, minuman itu sudah dibagi namanya obat. Obat itu adalah zat pengawet, zat pewarna. Oke. Kenapa bisa jadi organ tubuh kita bermasalah dari minuman? Contoh, warna yang hitam atau warna yang merah, warna yang kuning, zat-zat pengawet itu kita minum. Air kencingnya warna apa dong? Jadi paham kan? Yang jelasnya takkanlah nak warna merah, takkanlah nak warna hitam. Jadi mana warna itu? Sangkutlah ke dalam organ tubuh kita yang bermasalah di dalam. Menurut kita sehat, ternyata di dalam kita tidak sehat. Di sini kita nak berbagi ini supaya mencintai diri kita sendiri, supaya sayang diri kita sendiri. Ada solusinya. Oke, itulah yang kedua ya, air. Itu lagi ya. Yang ketiga adalah, tadi yang kedua air, yang ketiga adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Menurut kita sih sehat, buah ini, buah itu, enak. Sayur-sayuran yang dimasak enak sekali.
Tanpa sadar, zaman sekarang petani itu dibagi baja, supaya akar dia tumbuh dia bagus, daunnya, buahnya, segala macam. Itu tak masalah. Itu sudah ibaratnya zat pengawetnya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu tak masalah. Tapi nomor satu yang kita nak paham itu, yang segar mugar itu, kita sudah memakan buah enak, makan sayur enak. Kenapa bisa boleh jadi penyakit dalam badan tubuh kita? Oke, sedikit saya bagi tahu. Manusia seperti kita tak akan mungkin mau minum racun kan? Nah, oke. Petani dan sekarang yang mau lancar buahnya, sayurnya dibagi racun. Nah, dibagi racun. Kenapa dibagi racun? Nah, karena supaya tadi yang bolong kena ulat, yang binatang macam-macam itu binatang yang mau kacau tumbuh-tumbuhan tadi yang tidak cantik nampaknya kan. Jadi spray dengan racun. Nah, jadi itu binatang tadi akan mati kalau dia mau mengacau itu tanamannya. Jadi lari tak itu binatang. Nah, jadi sehingga tanamannya segar sehat. Tanpa sadar dari situlah penyakit. Kita ternyata tanpa sadar, sedikit-sedikit ada melekat itu racun. Tapi jangan khawatir ya. Nah, itulah dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, ini kita nak berbagi ya. Ini terpulang kepada Anda saya. Ini hanya berbagi saja ya kan. Kalau paham Anda sehat untuk Anda sendiri, Anda enak, Anda kaya, Anda pokoknya serba nyaman, nikmat hidup yang sebenarnya ini Anda yang rasakan, bukan orang lain ya kan. Oke, tak sabar lagi yang keempat ini apa nih? Oke. Yang keempat adalah obat. Nah, karena kita manusia nih, sakit kepala lah, demam lah, meriang atau tumor kanker, segala macam penyakit sudah tumbuh baru, ingat nak berobat. Nah, macam-macam berobat lah. Ada yang dukun, ada yang di dokter, ada yang urut, segala macam. Penyakit dalam tubuh kita ada bermasalah, baru kita tahu rasa. Oke, jadi yang keempat adalah obat. Kenapa bisa kita nak terangkan di sini? Ya, karena kita ada belajar juga kepada pakar-pakar kan, pakar kesehatan maksudnya ya. Jadi pakar kesehatan menerangkan obat dan produk kesehatan ini tidak sama. Ini bukan obat tapi produk ya, produk herbal, vitamin. Nah, bukan membaguskan ini, menjelekkan obat, tidak. Obat bagus kalau Anda yang mau. Tapi ini ada penjelasan, nak paham. Obat itu sebenarnya adalah menahan sakit saja. Nah, bukan menyembuhkan. Maksudnya contoh luka dalam itu orang operasi udah bedah apa, diinjek, diberi obat. Kenapa tidak sakit? Karena kimia. Obat menahan sakit. Dari situ kita nak paham. Nah, selanjutnya kita teruskan. Kenapa pusing-pusing kepala itu makan obat Budrek, Peramex, segala macam itu obat-obat yang berkimia. Dia menahan sakit saya dalam organ tubuh kita. Ada gremen 3 hari, bahkan seminggu, bahkan sebulan. Gremen dia. Kalau gremen dia tinggi, harganya tinggi. Kalau gremennya sedikit, harganya murah. Mungkin kalau rupiah ya 5.000 kah. Kalau di sini ya 2 ringgit kah. Ya kan. Kalau ini di Sarawak Malaysia ini kan. Macam itu. Jadi obat itu kimia murah. Ada gremen, kimia penahannya. Jadi kalau gremen yang lama, yang parah-parah, dokter mengatakan tanggal sekian datang lagi ya. Karena kimianya sudah habis, jadi kita sakit lagi. Aduh. Nah, itu nak paham. Itulah kimia. Kalau herbal ini dia perlahan, nanti akan saya jelaskan. Perlahan sembuh total, menyembuhkan. Tidak lagi sakit lagi, macam itu ya. Kalau obat tuh dia makan bereaksi, wah enak sudah, ini tidak lagi sakit kepala, tidak pusing lagi. Itu kimia karena menahan sakit. Ternyata dalam tubuh kita itu bermasalah, sakit. Nah, jadi dah habis gremen dia tadi, sudah terkuras habis. Aduh, sakit lagi. Aduh. Pergi lagi. Mau karena tidak tahan sakit-sakitnya. Oke, itulah tentang obat. Yang terakhir, kelima. Karena ini adalah teknologi canggih sekarang, tidak dapat dielak 59 utama atau sini. Pasti Anda langgar itu namanya. Termasuk saya, sama semua.
Yang kelima ini adalah makanan zaman sekarang. Enak-enak sekali. Restoran sana, restoran ini, restoran mewah. Maupun di mana saja, makanan zaman sekarang. Enak-enak, maupun daging ini, sop tulang ini, bakso ini. Tanpa sadar itu banyak kolesterolnya. Apa yang didapat itu yang makanan enak-enak, penyakit dalam tubuh. Kok bisa stroke sih? Sakit. Stroke. Lemak ini, lemak itu, lemak jahat, segala macam faktor penyakit. Makanan zaman sekarang, Ajinomoto saja sudah betoksin. Belum dicampur lagi yang lain-lain. Enak sekali. Ya kan, nah itu makan makanan. Apalagi ayam zaman sekarang itu enaknya. Diinjek belum umur sudah dimakan. Apalagi di esbok bertahun-tahun, ibarat sudah busuk itu. Dimakan enak, tak dapat dielak. Termasuk saya sama juga, tapi jangan khawatir. Ini solusi yang akan saya bagi tahu kepada Anda dimanapun berada. Oke, solusinya bagaimana ya? Begini ya, cintailah badan kita sendiri, sayangilah badan kita sendiri. Kalau kita tahu sakit ini, sakit itu, ada produknya. Dia menyembuhkan total. Karena saya sudah masalah ginjal saya bermasalah, bongkok, sakit, macam minta ampun sakitnya. Tapi dengan produk beda dengan obat. Saya sudah berawal dari obat dulu, ke hospital, setiap temu janji tak akan sembuh. Kenapa selalu sakit itu? Sakit lagi, pergi lagi, bayar lagi. Jadi saya mencari solusi. Ternyata yang menyembuhkan tubuh kita di dalam ini adalah vitamin kesehatan. Baru boleh dia, baru sehat. Apabila penyakit dalam tubuh kita tak akan bisa keluar berapa tahun, kemanapun Anda berada berobat tak akan pernah sembuh. Nah itu paham tuh, betul. Biarpun ilmu kebal, ilmu apa saja, kalau penyakit dalam tubuh Anda tidak keluar tak akan pernah sembuh, sakit terus. Tapi apabila kita ada solusi, bisa mengeluarkannya, maka akan Anda sehat, Anda dapatkan. Tak akan ada lagi itu penyakitnya. Suatu contoh, minta maaf ya, hanya kita berbagi. Penyakit binsul, contoh, binsul di sini tubuh. Apabila binsul itu udah menanah di dalam, itu berdenyok sakit kan. Tapi apabila dia sudah pecah, dikasih keluar sudah itu tadi nanah yang minta ampun itu kotornya, baru dia aman. Begitulah dia juga penyakit di dalam. Nah, bukan saya sok pandai, tidak, saya pun orang yang belajar. Orang yang suka berbagi saja. Solusi terpulang kepada Anda. Anda mau dengar tidak ya terpulang. Itu hak Anda, itu badan Anda. Ini kita nak bagi solusi karena di sini kita nak berfungsi sedikit last terakhir ya. Tinggal 1 menit lagi masa saya. Oke, kenapa kita perlu klorofil? Klorofil ini dia sangat membantu membersihkan dalam organ tubuh kita. Ibarat baju kotor ya bersih dulu. Yang kedua, tiga manfaatnya ini ya. Karena tubuh manusia seperti kita ini bermacam-macam penyakit. Kenapa produk ini banyak? Ini karena penyakit kita itu banyak, manusia seperti kita ini. Jadi sudah disediakan produknya. Macam itu sudah teliti oleh dunia. Dunia ini satu negara satu produk ya. Bukan main-main ini produk. Bukan sembarang produk. Bukan ada di kedai sana sembarang tidak ada. Khusus Keling Internasional. Oke, kenapa kita perlu badan kita klorofil? Saya bukan menjual, tidak ya. Itu pulang kepada Anda. Karena kita ini harus mau sehat, minum klorofil. Khasiatnya sangat luar biasa. 3 ya manfaatnya ya. 3 ya, saya beritahu ya. Dia membersihkan, dia menyeimbangkan, dia mengaktifkan. Arti dari menyeimbangkan adalah menambah gizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu adalah penyimbangan. Mengaktifkan artinya yang luka tadi di dalam itu, rentan, bengkak, apa segala macam, diaktifkan. Maksudnya disembuhkan. Ibaratnya luka macam ini tuh dia sembuhkan nanti. Diaktifkan semula. Contoh hancur ini kuku, ditimpa kayu, nanti kita bagi klorofil, minum dengan dikasih saja, mengaktifkan namanya. Dia akan tumbuh kembali. Ya, itu dia mengaktifkan. 3 manfaatnya ya. Jadi khasiatnya, khasiatnya.
Khasiatnya satu tudungnya ini saja ya sudah 1 kilo sayur yang kita makan. Nah, luar biasa. Anda harus miliki ini klorofil. Terpulang kepada Anda. Uang dapat dicari tapi organ tubuh kita bermasalah, tak bisa diganti teman. Oke. Minum dulu nih. Nah, khasiatnya ya, saya ulang, 1 tudung ini saja sudah 1 kilo sayur yang kita makan. Seger banget loh. Jadi kita itu tak terasa umur semakin hari makin tua itu awet muda kalau kita sehat. Oke. Omega Sakwa. Kenapa perlu Omega Sakwa? Kita punya badan. Kenapa kita harus mendapatkan ini? Karena ini adalah menyehatkan jantung kita ini dan otak. Berpikir hari-hari ini penat, kita tidak kasihan gak dengan otak kita sendiri dan jantung kita yang mengepam 24 jam mau kita rehat maupun kerja apa segala macam. Banyak kita manusia ini sama-sama belajar ya, bukan mengajari mengguru, tidak. Sama-sama belajar, memahami. Organ tubuh kita pakai hari-hari, tenaga mengepam terus itu. Kalau dia bermasalah, saya ulangi lagi, tidak ada gantinya kan. Tapi uang dapat dicari. Dapat uang, beli ini habis juga, sama juga. Tidak sayang kan dengan diri kita sendiri itu yang kita pakai hari-hari itu. Contoh motor Anda, kereta Anda. Kalau rusak pasti Anda ganti kan. Nah, samalah dengan diri kita. Nah, kalau kita pakai hari-hari ya jelas-jelas banyak macam-macam penyakit dia. Makannya ini senang saja ini. Ini bukan obat ya, herbal, vitamin tubuh kita. Perlu sehat, cintailah dia, sayangilah dia, diri kita sendiri ini. Nah, apalagi zaman Covid sekarang, corona, macam-macam faktor penyakit itu karena ini alam, bukan istilahnya apa, alam ini sudah penyakit alam. Nah, ditumbuhi ini, gunung meletus, goyang gempa bumi, itu alam. Alam ini dunia kita semakin tua ini namanya kata ada orang ini, makanya kita paham adalah bencana yang tak dapat, bukan dengan orang ada-ada kan, tidak. Nah, alam, penyakit alam, bumi ini ibaratnya udah tua, dia sakit namanya. Mau sehat juga. Ya kan? Jadi omega ini senang. Sehat jantung dan otak. Kulit awet muda. Kelang saja. Nanti dia bekerja. Sangat luar biasa. Melancarkan peredaran darah. Oke. Yang terakhir produk ya, produksi banyak, hanya 3 saja produk saya terangkan. Hanya itu saja fungsi saya, hanya terakhir saja produk yang saya akan jelaskan, yaitu propolis. Karena propolis ini antibiotik, kekebalan tubuh antibiotik supaya antivirus. Nah, ini antibiotik artinya tadi pintu tadi yang orang yang masuk tadi itu udah tutup. Artinya ya nanti dia tidak dapat masuk. Begitu juga dengan dalam tubuh kita tadi tuh, virus, namanya penyakit virus, contoh gatal, menjangkit macam itu. Dengan ini kita mengonsumsi ini, kita tidak akan mudah dijangkiti tubuh kita. Nah, ini 3 tetes saja cukup, tak perlu banyak-banyak. Teteskan di bawah lidah boleh, dalam air boleh. Nah, bawah lidah begini dia, tapi teteskan di air 3 tetes saja. 1, 2, 3 cukup, tak perlu banyak-banyak. Khasiatnya luar biasa ini propolis ini, kecil barangnya nih. Nah, ini dari air luhur lebah dari Brazil. Nah, dari negara Brazil loh, bukan main ini nih. Tapi dengan keling Anda di sana di Indonesia kan, di mana kan Anda berada tuh ada, tak perlu ke Brazil. Tengok airnya. Menguning. Dasar antibiotik. Ini cuaca panas, dingin, tak tentu, mudah. Karena alam ini sudah faktor banyak macam bermasalah juga dia. Ibaratnya dia pun ada gangguan tidak sehat, ibaratnya macam itulah. Jadi kita ini beginilah, harus sehat, kekebalan tubuh kita ini baru aman. Alhamdulillah. Oke, sekian perkongsian saya hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengarkan dan melihat
rekaman Ramli Salim. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.